Dan kita lihat rata-rata para nabi, para rasul itu merintis karirnya, karakter pribadinya dari sejak anak-anak, remaja, sehingga mereka ketika remaja dan pemuda jauh dengan remaja dan pemuda yang dididik dengan peradaban-peradaban kekinian. Kita lihat sekarang, kalau kita lihat anak muda atau remaja kumpul-kumpul gitu, kita sudah mikir ini mau ngapain, jangan-jangan mau tawuran. Kumpul-kumpul bawa handphone semua, ini ngapain? Paling main game. Ya. Kumpul-kumpul bareng laki perempuan, ini ngapain? Paling begini-begini. Sudah persepsinya negatif tentang remaja, tentang pemuda. Apalagi didukung oleh kamus-kamus barat yang mengatakan bahwa remaja itu ya peralihan usia yang harus ditoleransi. Mereka kadang-kadang nakal, kadang-kadang benar. Kita maafkan, kita fahami. Masya Allah, tidak ada dalam literatur Islam yang mengatakan bahwa anak-anak, remaja, pemuda itu ada toleransi seperti itu. Mereka boleh tawuran, tidak ada dalam ajaran Islam begitu. Tidak ada, hadirin asalakumullah. Kenapa? Karena dicontohkan. Ada Ibrahim masa mudanya seperti apa, Yusuf alaihissalam masa mudanya seperti apa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa mudanya seperti apa. Dan hadirin, dengan terbatasnya waktu, kita akan sedikit mengenal bagaimana caranya menghasilkan orang-orang hebat semacam Ibrahim alaihissalam, menghasilkan orang-orang hebat semacam Ismail, Isa, hingga Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita bisa tahu dari ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Coba kita perhatikan, ketika Rasulullah Muhammad SAW berdekatan dengan seorang sahabat yang usianya waktu itu 10 tahun, hadirin. Namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini masih 10 tahun ketika hijrah bersama Rasulullah. Bagaimana interaksi beliau kepada Abdullah bin Abbas? Beliau pegang pundaknya, kemudian mengatakan, "Ya gulam, u'allimuka kalimat." Wahai anak, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidu tujahaka. Jagalah Allah, kamu akan mendapati Allah di hadapanmu. Masya Allah. Ta'aruf fi rakha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah ketika kamu bahagia, maka Allah akan mengingatmu ketika kamu dalam kondisi susah. Bayangkan anak 10 tahun, hadir. Sudah begitu luar biasa dialognya itu. Luar biasa. Ketika Rasulullah bertemu dengan Abdullah bin Umar yang usianya 3 tahun di atasnya, 13 tahun usianya ketika hijrah bersama Rasul. Beliau katakan kepada Abdullah bin Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abirus sabil." Jadilah kamu di dunia seakan-akan kamu orang asing atau pelintas jalan aja, musafir, nggak lama kamu di sini. Masya Allah. Kemudian dalam riwayat hadis itu disebutkan Abdullah bin Umar yang masih 13 tahun itu kemudian memberikan penjelasan tentang statement Rasulullah itu. Apa kata Abdullah bin Umar? "Idza amsaita fala tantadiris soba." Kalau kalian masuk sore jangan tunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantadiril masya. Dan ketika kamu masuk pagi jangan tunggu sore. Wahud li sihatika wahud sihataka li maradik. Ambil sehatmu sebelum datang sakitmu. Wahayatik ya, li mautik, dan hidupmu sebelum matimu. Masya Allah. Masya Allah. Ini udah menerjemahkan loh. Anak usia 13 tahun bersama Rasul, dibimbing Rasul, dan sudah bisa menerjemahkan dengan pemahaman yang luar biasa, yang bermanfaat dengan usia seusianya, yaitu memanfaatkan waktu dengan baik. Jangan berleha-leha, jangan nyantai-nyantai. Ini masa yang sangat berharga, masa yang luar biasa. Dan hadirin, rupa-rupanya sekali lagi ketika kita menghadapi Idul Kurban, itu bayangan kita itu bayangan anak-anak muda yang hebat yang ada di situ. Ibrahim dulu sebelum punya anak pun anak-anak muda hebat. Dan Rasulullah diitari
sekitar beliau adalah anak-anak muda yang hebat, luar biasa. Bahkan itu diambil oleh Soekarno. Kata beliau, kasih aku 10 pemuda, akan kugoncang dunia. Soekarno begitu paham, Bung Karno begitu paham bahwa anak muda itu adalah prioritas. Dan di dalam Islam tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran bahwa anak muda itu penuh kemaksiatan, anak muda remaja itu penuh dengan keangkaran kemurkaan, dengan kelalaian, kebandelan. Tidak ada. Justru dalam Al-Quran dimuliakan mereka. Karena bahkan Allah sampaikan ritme atau fase kekuatan diri manusia itu, pertama adalah fase doif, fase lemah, dan kemudian fase qawi, kemudian ad-dhaif ba'dal qawi, ada fase lemah setelah kuat. Dan fase itulah fase anak-anak, kemudian yang qawi kuat itu fase remaja dan pemuda, dan kemudian dewasa menjadi lemah kembali secara fisik, secara mental, secara pikiran. Itu yang terjadi, hadirin asyadakumullah. Maka kita lihat dari 10 remaja pemuda yang dijamin surga oleh Allah lewat informasi yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, 10 di antara mereka itu, 5 di antaranya usianya di bawah 20 tahun. Ada Ali bin Abi Thalib 8 tahun, Masya Allah. Ya. 3 di antaranya usianya di bawah 30 tahun. 2 di antaranya baru di bawah 40 tahun. Sahabat yang dijamin surga. Mereka kumpulan orang-orang muda, anak-anak muda dan remaja. Maka hadirin, kita lihat bagaimana nih caranya Rasulullah. Ternyata Rasulullah ketika bertemu anak-anak usia 10 tahun begitu gambarannya. Dialognya terjadi begitu dekat. Ketika ketemu anak usia 13 tahun begitu gambarannya. Dan ketika ketemu anak atau remaja pemuda yang di bawah 20 tahun, seorang pemuda pernah datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah bersama para sahabat sedang ngaji, didatangi oleh seorang pemuda. Kemudian apa kata pemuda ini? Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Sahabat begitu marah, ya, tapi ditenangkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan, qaribni, dekatkan ini orang, dekatkan ini anak muda ini kepadaku. Masya Allah. Ini kita lihat caranya luar biasa. Bahkan dalam hadis itu disampaikan begitu dekat sampai tubuhnya menyentuh Rasulullah. Kemudian ditanya, wahai anak muda, apa pendapatmu? Apakah kamu rela jika ibumu dizinai? Tidak ya Rasulullah. Begitu juga orang lain gak akan rela. Apakah kamu rela jika adik perempuanmu dizinai? Tidak ya Rasulullah. Bibimu dari ayah? Tidak ya Rasulullah. Bibimu dari ibu? Tidak ya Rasulullah. Begitu juga orang lain tidak rela mereka dizinai, kaum wanita dari mereka dizinai. Maka setelah itu hadirin, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah meletakkan tangan di dadanya sahabat yang anak muda ini. Kemudian beliau berdoa, Allahumma tahhir qalbah. Ya Allah, bersihkan hatinya. Waghfir dzambah, ampuni dosanya. Wa hasin farjah, dan jagalah kemaluannya. Masya Allah. Ini coachnya luar biasa. Ada coach-coach, ya, trainer-trainer seperti Ibrahim alaihissalam, trainer seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang luar biasa, yang kemudian dibuktikan trainer dengan cara seperti itu menghasilkan peradaban dahsyat. Hadirin, sejarah mengatakan, diakui atau tidak, dunia mengatakan bahwa hampir 1000 tahun kiblat peradaban umat di dunia ini tertuju pada umat Islam. Masya Allah. Dan itu terbukti. Kalau cara-cara pendidikan, cara mengarahkan, cara membimbing, cara coaching seperti ini, akan muncul anak-anak muda, remaja-remaja yang dahsyat. Rasulullah umurnya 40 tahun ketika menyampaikan wahyu di pertama kali, tapi begitu dekat dengan anak 10 tahun, begitu dekat dengan anak 13 tahun, begitu dekat dengan anak 19 tahun, begitu dekat. Masya Allah. Hadirin, ada namanya, ya, Usama bin Zaid. Usama itu 18 tahun, tapi sudah mendapatkan kepercayaan dari Rasulullah untuk memimpin sebuah perang yang di dalamnya itu ada Abu Bakar dan Umar. Usama bin Zaid. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas yang usianya 17 tahun. Ada Al-Arqam bin Abil Arqam yang usianya 16 tahun. Ya, Masya Allah. Dan ada Zaid yang usianya 15 tahun. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, yang baru 13 tahun, Zaid bin Thabit.
penulis wahyu. 13 tahun hadir. Sudah mendapatkan kepercayaan dari Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah. Dan kalau kita lihat sejarah, Masya Allah hadirin, ini anak muda yang hebat, yang dahsyat. Jadi di dalam Islam tidak dikenal anak-anak muda remaja yang kemudian tawuran, waktunya dibiarkan berfoya-foya, nggak jelas apa tujuan hidupnya. Tidak. Kenapa? Karena pemuda-pemuda Islam sudah dilatih oleh coachnya. Siapa coach pertama kalinya? Ayahnya. Makanya kita evaluasi sebagai ayah atau mungkin sebagai kakaknya, ya, untuk ya memanfaatkanlah waktu sisa usia yang Allah titipkan atas kita untuk berbuat lebih baik, melakukan pembinaan, coaching ini untuk anak cucu kita. Ibnu Sina hadirin, itu beliau wafat tahun 1037, tapi menghasilkan lebih dari 140 karya. Bahkan beliau disebut bapak kedokteran modern dunia. Apa yang dilakukan ayahnya ini, Ibnu Sina? Ternyata mengikuti gaya-gaya Ibrahim alaihissalam, mengikuti gaya Rasulullah Muhammad SAW. Bahwa meskipun berada di Uzbekistan, tapi beliau seorang ayah sebagai coach, beliaulah yang mengajarkan Al-Quran kepada Ibnu Sina. Beliaulah yang mengajarkan bahasa Arab kepada Ibnu Sina. Padahal bahasanya bukan bahasa Arab di lingkungannya. Sebelum 10 tahun, ayah Ibnu Sina memanggil seorang guru tahfiz agar anaknya yang namanya Ibnu Sina itu bisa hafal Quran. Alhamdulillah, usia 10 tahun sudah selesai hafalannya 30 juz. Dan setelah itu hadirin, 16 tahun usianya sudah menjadi dokter terkenal. 20 tahun, antara 20-21 tahun sudah menjadi dokter yang menghasilkan banyak buku. Beliau bukan hanya ahli fikih, ahli tasawuf, ahli ilmu falak dan lain sebagainya, tapi beliau ahli fisika, ahli matematika, ahli aritmatika dan lain sebagainya. Masya Allah. Beliau yang menemukan teori penularan TBC. Beliau memanfaatkan etanol dalam dunia kesehatan. Beliau yang mengatakan bahwa kebahagiaan hati bisa mempercepat kesembuhan. Masya Allah, banyak teori-teori kemudian yang dimanfaatkan oleh orang-orang di dunia ini apapun agamanya. Hadirin, ternyata orang-orang dahsyat semacam Ibnu Sina, Ibnu Haytham, Ibnu Rus, Al-Farabi, Al-Ghazali dan sebagainya, itu adalah orang-orang, anak-anak yang sudah biasa mendapatkan coaching dari ayahnya, dari orang-orang dahsyat, dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Maka sebagai orang Islam, pengikut Ibrahim alaihissalam, umat Rasulullah Muhammad SAW, kita punya kewajiban hadirin untuk memberikan bimbingan seoptimal mungkin untuk anak-anak kita, remaja kita, pemuda kita, karena potensi mereka begitu luar biasa. Dan semoga kita diberikan kemampuan, panjang umur dan bimbingan, sehingga ke depan generasi Islam ini menjadi betul-betul rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Barakallah.